Halo. Cintaku seperti bambu mana tadi? Kalau tahun 45-an itu Anda bilang cintaku seperti bambu dilulukan oleh para wanita. Kan orang perang pakai bambu runcing, tersedong, gitu. Harusnya kalau zaman sekarang tuh cintaku seperti solar energy. Sorry honey, it cannot be for you only. Anyway, thanks for having me. Saya hanya akan bicara simple, 18 menit, bolak-balik diingetin Radik, so I try to remember that. I'm gonna talk about Palawan. I don't have this chart yang kayak Putri tadi. Wah, hebat sekali tuh Mas seniman tadi yang biasa boring CEO. So, I'm trying to share whatever that I know. Melawan. Saya adalah orang yang melawan. I have to admit it. Almost half of my life, itu lebih dari separuh hidup saya melawan dengan kesadaran penuh terhadap segala macam kesusahan. Well, and I hope Indonesia punya banyak orang melawan, and we do have. Cuman problemnya kan ketika Anda melawan, Anda harus punya rasionalitas yang baik di situ kan. Nah, saya pernah ke Medan, naik taksi, dan kalau Anda yang dari Medan di sini tahu bahwa taksi di Medan itu nggak bisa pelan, jadi dia kencang terus. I'm okay with that. Cuman yang saya nggak oke adalah setiap kali ada lampu merah, dia diterobos masukin taksinya. Lalu saya bilang, Bang, lampunya merah. Lalu dia jawab, tenang aja, abangku juga gitu. Nggak ngerti saya hubungannya. Jadi saya pikir ini orang yang melawan aja, oke, fine, oke, so we wanna be different, fine. Terus tiap lampu merah gitu, diterobos, tiap lampu merah saya ikutin dulu, Bang, merah nih Bang. Ah, banyak kali cak kau, tenang aja, abangku juga gitu. Tapi yang jadi aku bingung, begitu lampu hijau dia ngerem. And then I said, okay, it's good to be different, but this is weird, right? So aku mulai nanya, Bang, kalau hijau kenapa berhenti? Ah, abangku lewat dari sebelah sini nanti. So, that's logic, right? That's logic. You need to have a very good logic when you try to say something different. When you try to be different. When you try to fight. Dan ini yang saya rasakan terus-menerus. Jadi, tadi Putri punya cara yang bagus sekali yang menyatakan bahwa swasta seringkali kalau misalnya berinvestasi adalah return on profit. I agree. A lot of fast things like that. But when I start my job as a CEO 2 tahun yang lalu, we discuss with all of our team di yang semuanya alhamdulillah sekarang sudah orang Indonesia. And then we decided, ini kita nggak ada hasilnya nih kalau misalnya do the business like this, gitu. Karena nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. So what should we do to be the business differently? And then we come up with one conclusion yang sampai sekarang kita pegang terus, and we don't give a damn about profit. Why? Because we believe if we are able to make our customer or our country grow, and then our business will grow. So when we sell otomotif, aircraft engine, PLN, saya bolak-balik digambarin bule-bule bilangin, hey Andre ini marginnya dikit banget nih, ntar mau gimana CSR? I said, no, not in CSR. I don't believe for the CSR. CSR seperti membayar uang kesalahan. We don't do CSR, we do volunteerism. And then, so how do you want to grow? Believe me, if the country grow, the customer grow, we will grow. So far, we always growing double every year. Not too bad, bro. Not too bad. Hopefully teori ini bisa terus berlaku. So why I'm gonna talk about melawan? Karena menurut saya problem terbesar dari pendidikan kita, and that's exactly seperti yang disampaikan oleh Putri tadi adalah kita tidak diajarkan untuk menjadi
leader. Leader itu melawan. Leader itu tidak melulu bersetuju. Melawan with a very good rationalities, melawan because you know something, right? And melawan karena Anda tahu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. You can ask Putri sendiri, why beliau berjibaku untuk membangkitkan mikrohidro? Because beliau melawan terhadap sistem pengadaan elektrisiti yang ada di Indonesia, yang nggak nyampe-nyampe ke desa itu. You know Butet Manurung, kenapa dia mau masuk ke hutan untuk ngajarin orang-orang rimba? Karena dia melawan terhadap sesuatu hal yang menurut dia tidak benar. You fight because you understand. That's number one. A lot of people fight not because they understand. Fight because their sweetheart fight. Or mereka ikut-ikutan. Or mereka dibayar untuk itu. That's kasta paling rendah. Melawan tetapi karena untuk dibayar. I like people who disagree with me, with a very good rationalities. Perkara nanti kita setuju apa enggak, itu ada proses argumentasi, ada proses influencing by rationality. But perkara Anda punya pendapat, that's the second thing that you need to have. Jadi kalau yang pertama kali, pendidikan itu harus menghasilkan orang yang melawan karena dia tahu. Bagaimana Anda tahu? You have to ask. Harus mempertanyakan sesuatu, nggak bisa cuma diam gitu. Oh ini ya, oh lampu sinarnya jatuh sini. Oh ya sudah. No, you have to ask. Why not, what if, all of the question. Anda pertanyakan ini. Saya belum tentu selalu disetujui oleh ayah dan ibu saya waktu dari kecil. But I rarely disagree. Dan saya berterima kasih sekali kepada dua orang tua yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan datang dari kampung dalaman Payakumbuh itu, memberikan kesempatan saya untuk berpendapat berbeda. And Anda akan berpendapat berbeda if you know something. So understand by questioning things, number one. Number two adalah you have your own opinion. Sudahlah kalau pengen sosok jago mengutip kata si ini, si itu gitu, udah nggak musim kelihatan begonya kita. Menurut Khalil Gibran, gitu ya, everybody knows Khalil Gibran nowadays. It's easily to search. Have your own opinion. Wah, Pak, saya belum tahu nih, benar apa enggak. Hey, that's the key. Anda berpendapat itu supaya Anda tahu benar apa enggak nantinya. Supaya Anda di-challenge balik. Supaya Anda mendapatkan proses pembelajaran itu tadi. Right? Dan yang ketiga adalah, kalau tadi tahapannya mulai mempertanyakan, lalu berpendapat sendiri. Yang ketiga adalah Anda listening. And that will give you wawasan kearifan yang terus-menerus tidak akan henti. Pendidikan kita mungkin terlalu vulgar kalau saya bilang kita nggak diajarkan begitu. Cuman seberapa banyak Anda disuruh bikin esai terhadap sebuah mata kuliah tertentu dibandingkan dengan Anda menjawab berdasarkan rumus yang ada dan sebagainya. 2 tahun ini pekerjaan saya terberat adalah melatih tim saya yang semuanya orang Indonesia. Nowadays, we tell to the bule, say, hey guys, man, sir, we love you, but please go home. And interestingly, ketika mereka diminta begitu, jawaban mereka malah luar biasa, di luar dugaan yang kita pikirkan. Malah mereka bilang, hey, this is the time that we are waiting for. Kenapa Anda baru berani sekarang untuk mengatakan seperti itu? Kita dari dulu pengen orang Indonesia yang ngelit ini. Cuman selama ini nggak berani untuk itu kalian maju. So we need to be proactively fighting. Jadi ngelawan nggak cukup, ntar gue nggak suka ngomong sebelah doang gitu, tapi nggak berani muncul, nggak cukup. You have to show bahwa Anda kalau misalnya tidak setuju atau ingin melakukan sesuatu, show your character, show your opinion, and ready to listen. Jadi Anda siap juga untuk feedback. Enggak, pokoknya gue enggak deh. Kenapa? Enggak aja kenapa emang ya? Gitu, udah bisa. Ya, kita nggak bisa seperti itu. Nah, kalau Anda lihat semua proses orang-orang yang menghasilkan banyak hal yang baik dan sukses, they are fighting. Dan fighting melewati proses 3 hal ini. Getting to know by asking a lot. Have your own opinion, disregard right or wrong. And listen for feedback. Ini yang kita butuhin. Saya kalau nyari orang sekarang ya, untuk hire orang gitu, 3 hal ini saya godok benar.
Ini orang kalau nggak berani ngelihat saya aja, gitu, untuk dalam interview. Dan 5 minutes, thank you very much, you are very nice, please go. The door is there. Jadi Anda harus berani melihat matanya, eye contact ketika katanya. You know, don't stare, kata gini. Make eye contact, nice eye contact. Mau cakep, mau nggak cakep, nggak apa-apa ya. Eye contact itu important when you do interview or whatever. So, melawan memerlukan 3 hal ini. Melawan memerlukan keberanian untuk mengeksekusi apa yang Anda lawankan. A lot of people punya ide, saya nggak suka ini, saya nggak bersetuju ini, dan sebagainya. Tetapi Anda nggak bereksekusi. Melawan ketika saya mempelajarinya dalam 43 tahun hidup saya ini, ternyata memiliki 2 energi besar sumbernya. Yang pertama adalah dari diri Anda sendiri, of course. Tadi Putri sudah bicara. Yang kedua, dari teman-teman Anda, dari lingkungan Anda. Ada sesuatu yang kita sebut dengan Pygmalion Effect. Pygmalion Effect ini cerita mitologi Yunani tentang seorang pematung namanya Pygmalion. Dia bikin patung, dia jatuh cinta sama patungnya. Kemudian dia minta supaya patungnya ini jadi orang pada dewi-dewi Yunani. And then doanya dikabulkan. Jadilah patung, they got married happily ever after. Selesai itu ceritanya sampai situ. Sampai satu hari tahun 70-an ada orang namanya David Rosenthal bikin penelitiannya, ada hubungannya dengan motivasi nih katanya. Dia guru, dia ngajar di 3 kelas, satu kelas dikasih ekspektasi tinggi, dia bilang, kalian masuk kelas ini nggak gampang loh, ini orang pilihan. Kelas yang kedua, dia kasih ekspektasi rendah, gue bukan dosen gampangan nih, tahun kemarin saya aja orang dapat saya aja udah bersyukur. Kelas 3 nggak diapa-apain, padahal kualitasnya sama. You know what, kelas yang pertama yang dikasih ekspektasi tinggi tadi, ternyata menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 kelas sebelumnya. So, what can we take from this story yang kemudian menjadi riset dan sebagainya, bahwa if you give a high expectation to others itu akan punya self-fulfilling prophecy. Dia mulai jadi berani, dia punya sesuatu yang bilang, iya ya, gue sanggup untuk melakukan ini. Dan ternyata itu menular. Saya bikin penelitian dari atas ke bawah, dari bos ke bawahan, dari bawahan ke atasan, dari lateral, works. And then I remember ketika saya memutuskan untuk kembali kuliah, the power is not only coming from myself. Saya got this all things umur 17 tahun. Dan ketika saya memutuskan untuk kembali kuliah, itu powernya datang dari orang tua saya, datang dari teman-teman lab school saya waktu itu, yang mereka yakin bahwa saya bisa. Lo bisa nih, maju sekolah lagi. And then I feel sure that I can do that. And give Pygmalion Effect kepada orang lain. And I believe Indonesia akan menjadi lebih baik, dimulai dari Anda, generasi di bawah Anda. If you give Pygmalion Effect tadi, ekspektasi yang tinggi, membuat kita yakin untuk mencapai tujuan terhadap apa yang kita ingin lakukan dengan baik. Terakhir, I have a letter. Saya, Putri, dan beberapa orang-orang diminta Tempo untuk menulis surat kepada future leaders, katanya. Saya bikin surat nih. Saya pengen bacakan itu. Do you mind if I read it? Putri punten, saya baca ini di sini. Karena panitia bilang tadi, Pak, bacain suratnya aja. Saya bilang, kalau saya cuma bacain surat, kapan mawatnya? Ini kan tanggung. Kita nggak mau ini juga. Okay. So here it is. Jakarta 9 Juli 2012. Kepada para pemimpin Indonesia di masa depan, dimanapun Anda berada di dunia yang semakin global ini. Saat saya menulis surat ini kepada Anda, dunia yang saya huni mampu membuat 112 buah mobil dalam 1 menit, menerbangkan orang non-stop dari Singapura ke New York dalam 18 jam, dan menghasilkan produk made in the world seperti yang saya pakai sekarang ini, karena walaupun saya beli di Bandung, dan berlabelkan made in Indonesia, celana ini melibatkan lebih dari 15 negara dalam value chain pembuatannya. Malam itu, ketika surat ini saya ketik dengan komputer yang mampu mengumpulkan 411 juta informasi dalam 0,23 detik untuk pencarian kata leadership,
Saya membayangkan keterbatasan mencari pengetahuan yang dihadapi ayah saya. Saat mimpinya untuk sekolah sirna karena perang yang berkecamuk, saya memikirkan daya apa yang dimilikinya, sehingga dia berani mendobrak keterbatasannya dengan merantau dan berjibaku untuk survive di berbagai kota di Sumatera, hingga akhirnya sampai ke Jakarta. Tidakkah dia takut akan keterbatasannya? Usianya baru 15 tahun saat itu, dan hidup berjalan tidak seperti yang dia inginkan. Saya juga terkenang dengan peristiwa mengerikan yang saya hadapi sendiri. Pada tahun 87, ketika tiba-tiba saya divonis menderita kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di medula spinalis tulang belakang saya dan merusaknya sedemikian rupa sampai saya kehilangan kemampuan untuk berjalan. Bulan-bulan yang melelahkan karena harus berobat ke sana kemari dan akhirnya berujung pada keharusan menjalankan hidup dengan menggunakan kursi roda. Saya ingat betul betapa takutnya saya untuk menjalani hidup saat itu. Keterbatasan menghadang di segala hal. Usia saya baru 17 tahun waktu itu dan hidup berjalan jauh dari yang saya inginkan. Apa yang bisa dilakukan ketika keterbatasan seakan menjelma menjadi tembok besar dan ketakutan adalah anak panah berapi yang terus dilontarkan pada kita sehingga kita tak berani maju dan terus mundur? Saya, dan mungkin juga ya saya waktu itu, memulainya dengan menerima kenyataan. Menerima bahwa jalan tak lagi mulus, bahwa lapangan pertempuran saya jelek, dan amunisi saya tak lengkap. Reality bites, kata orang. Betul itu. Tapi menerima gigitan itu berguna untuk membuat kita mampu menyusun strategi baru. Menghindarinya atau lari daripadanya justru membuat kita terlena mengasihani diri kita terus-menerus dan menenggelamkan kemampuan kita untuk melawan balik. Kemudian saya akan mengumpulkan kembali puing-puing mimpi saya. Tidak, mimpi tidak akan pernah mati. Manusia bisa dibungkam, dilumpuhkan, bahkan dibunuh, tapi mimpi tetap akan hidup. Ketika keterbatasan dan ketakutan melanda, mimpi kita mungkin pecah, runtuh, dan berserakan, tapi tak akan hilang. Dengan usaha keras, kita bisa menyusunnya kembali, dan ketika mimpi telah kembali utuh, ia akan hidup, menyala, dan memberikan cahaya terhadap pilihan jalan yang akan ditempuh untuk diwujudkan kita. 26 tahun menjalani kehidupan dengan kursi roda ini, saya semakin yakin bahwa Yang Maha Kuasa memang telah menciptakan kita untuk menjadi makhluk yang paling tinggi kemampuan survivalnya. Kita diberikan rasa takut, yaitu mekanisme primitif yang dimiliki organisme untuk survive, yaitu dengan cara lari dari ancaman atau melawannya. Ketika pilihannya adalah melawan, maka perangkat perang telah dipersiapkannya untuk kita. Perangkat itu terwujud dalam kemampuan bouncing back, daya pantul, yang jika digunakan mampu membuat kita memantul tinggi ketika kita dihempaskan ke tanah. Kitalah yang bisa membuat daya pantul itu bergerak. Jika tidak ingin melawan, perangkat perang tersebut bahkan tidak akan pernah tersedia. Berpuluh kali, atau beratus kali, atau mungkin beribu kali, saya diserang rasa takut ketika menjalani kehidupan dengan kursi roda ini. Ketika membuat pilihan kembali ke sekolah, saya takut. Ketika menyeret kaki untuk menaiki tangga bioskop agar bisa menemani wanita pujaan menonton, saya takut. Ketika memutuskan untuk kuliah, menghadapi 4 lantai untuk praktikum, saya takut. Ketika memulai bekerja, kemoterapi, ketika saya ditawarkan bekerja untuk menjadi CEO GE, saya takut. Tembok besar berdiri tegak, besar, angkuh, dan ribuan panah api menghujani saya. Namun, seiring dengan rasa takut yang timbul tersebut, mimpi saya untuk dapat menjalankan dan menikmati hidup menerangi jalan yang ingin saya tempuh. Dan ketika perangkat perang, semangat untuk memantul, saya gunakan, saya seakan menjelma menjadi seorang jenderal perang yang siap berperang, yang didukung oleh ribuan pasukan, keluarga, teman, bahkan orang yang tak saya kenal, yang tiba-tiba hadir karena mereka percaya terhadap keyakinan saya. Saya maju berperang dengan keyakinan bahwa peperanganlah yang harus saya jalani, yang harus saya nikmati. Hasil peperangan sendiri tidaklah terlalu penting, karena kalaupun toh kalah, saya akan berperang lagi. Kalau saya mati, saya akan mati dengan tersenyum, karena saya tahu saya telah berjuang dengan sebaik-baiknya.
Sang pencipta lah yang pada akhirnya memilihkan hasil dari perjuangan kita. Menjadi pemimpin bermula dari memimpin diri sendiri. Mewujudkan mimpi yang ingin dicapai. Tak perlu membayar orang untuk berani untuk menjadi pengikut. Jika mereka melihat Anda dengan penuh keyakinan berani memimpin diri Anda sendiri, mereka akan mengikuti dan membantu Anda dengan tulus, serta percaya pada kepemimpinan Anda. Saat saya menulis surat ini, dunia tempat kita hidup sekarang menghasilkan pendapatan kotor 70 triliun US dollar. Sekitar 40% dari pendapatan tersebut dihasilkan oleh 500 korporasi terbesar di dunia, dan tak ada satupun yang dari Indonesia. Terdapat sekurangnya 144 negara yang berkompetisi di dunia untuk mendapatkan keuntungan terbanyak dari proses ekonomi global. Dan kemampuan Indonesia terukur pada peringkat 50. Singkat kata, kita masih belum menjadi pemeran utama di panggung dunia yang tak henti global ini. Pekerjaan rumah Anda sebagai pemimpin Indonesia tidaklah mudah. Tidak berarti tembok besar dan ribuan panah berapi bisa menghentikan langkah Anda untuk berperang.